Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Yulianti Kamai dengan NIM 221011020051. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal ujian tengah semester energi dan lingkungan, yang langsung saja saya akan membacakan dan juga saya akan jelaskan jawaban yang saya berikan. Nah, soal yang pertama yaitu berikan satu contoh dari energi yang Anda ketahui. Jelaskan energi tersebut merupakan energi apa, untuk apa manusia membutuhkan energi tersebut, dan energi tersebut terbarukan atau tidak terbarukan. Jelaskan. Nah, di sini saya mengambil energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan sumber cahaya. Seperti halnya kita ketahui, matahari adalah sumber energi yang paling besar. Matahari adalah sumber energi cahaya yang dapat dimanfaatkan langsung atau dapat juga kita ubah menjadi bentuk energi lain seperti energi listrik. Nah, pemanfaatan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik telah banyak diaplikasikan pada sel fotovoltaik atau kita biasa mengenalnya dengan panel surya atau sel surya. Nah, melalui energi cahaya kita dapat berada di tempat yang gelap menjadi terang. Energi matahari sebagai sumber energi cahaya yang paling besar tentu saja memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, di antara lain peranan yang pertama yaitu berguna bagi proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis. Yang kedua, membantu penerangan, berjemur pakaian sebagai intensitas cahaya, dan menghasilkan energi listrik. Nah, adapun energi cahaya ini atau energi panel surya ini merupakan energi yang terbarukan, yang tentu saja dalam penggunaannya energi ini selalu ada dan alternatif mudah didapatkan ataupun digunakan. Nah, proses terbentuknya energi ini di mana cahaya matahari ini memiliki partikel-partikel energi yang disebut dengan foton. Nah, saat cahaya matahari mengenai sel surya, energi foton ini akan membangkitkan elektron-elektron yang ada di dalam material sel surya, sehingga menghasilkan tegangan voltase atau listrik. Nah, itulah mengapa sel surya atau fotovoltaik ini berasal dari kata foto, yaitu yang artinya foton. Foton sendiri memiliki arti cahaya, dan voltaik atau voltase yaitu tegangan listrik yang artinya cahaya menjadi listrik. Nah, jadi walaupun pagi, sore, siang maupun malam mendung, tetapi ketika ada cahaya matahari sedikit, tentu saja sel surya ini akan menghasilkan listrik, walaupun mungkin jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan saat siang hari yang mataharinya itu terik. Nah, dampak negatif dari penggunaan panel surya atau fotovoltaik ini di dalam panel surya ini mengandung bahan kimia berbahaya yang jika limbah panel surya ini dibuang di sembarangan tempat maka akan mencemari lingkungan sekitar. Nah, dari proses produksinya sendiri itu ada beberapa dampak yang bisa saja terjadi yang akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar, yaitu ketika menghirup asap beracun yang berasal dari solar panel yang terbakar dan bisa menyebabkan cedera yang membahayakan orang lain, misalnya kesandung dan jatuh ke panel surya. Tentu saja panel surya itu mengandung tegangan listrik yang sangat tinggi, dan ketika kita tidak sengaja menginjaknya maka kita akan tersengat. Dan atap sel panel itu juga bisa saja runtuh karena beratnya
beban susunan surya yang ada, dan tentunya ketika kita sedang memproduksi energi tersebut, itulah bahaya yang akan kita dapatkan. Dan upaya pencegahannya itu yang pertama yaitu teliti saat membeli panel solar. Nah, tentu saja dalam pembelian panel solar atau ketika kita ingin memproduksi energi listrik dari cahaya matahari dengan menggunakan alat panel surya ini, kita tidak boleh sembarangan membelinya, dan kita harus teliti dalam melihat dan mempertimbangkan untuk membeli panel solar ini, karena tentu saja kalau tidak teliti kita akan salah beli produk yang mungkin tidak sesuai standar atau kriteria dari panel solar ini. Nah, yang kedua yaitu pastikan pemasangan dengan sempurna. Saat kita mempersiapkan pemasangan panel surya di rumah kita, pastikan kita juga berkonsultasi mengenai prosedur pemasangan yang seharusnya dilakukan. Dengan berkonsultasi mengenai langkah-langkah atau prosedur pemasangan panel surya ini, ketika kita memasang panel surya di rumah kita, ketika ada kesalahan kita dapat mengetahuinya, dan kita akan mendapatkan perhatian yang lebih di situ sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan panel surya ini. Dan yang ketiga yaitu lakukan perawatan secara berkala. Solar panel merupakan perangkat listrik yang penting, sehingga perlu perawatan yang teliti dan dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu lakukan pembersihan panel listrik. Tentu saja dalam perawatan panel listrik ini hanya bisa dilakukan oleh teknisi atau ahli-ahli tertentu saja yang memang memahami bidang listrik. Nah, kita harus menyiapkan atau kita harus siap melakukan perawatan secara berkala jika kita ingin memasang solar panel ini, dan agar kita terhindar dari dampak atau risiko negatif yang mungkin merugikan diri kita sendiri, sehingga kita perlu untuk membersihkan panel solar ini dengan memanggil ahlinya atau orang yang memang bekerja di bidang tersebut. Terakhir yaitu apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintahan global dalam upaya menekankan produksi dan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Jelaskanlah minimal satu perundangan yang terkait dengan contoh energi tersebut. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral pasal 1 ayat 11 dan 12 berbunyi, wilayah kerja panas bumi yang selanjutnya disebut wilayah kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Survei pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landasan suhu apabila diperlukan untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya panas bumi. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia ini kita bisa mengetahui bahwa dalam pembangkitan atau dalam memproduksi sel panel surya ini kita tidak boleh sembarangan memproduksinya begitu saja. Tentu saja
dalam pembangkitan atau memproduksi panel solar ini, kita harus melakukan survei dan pengumpulan data, analisis, dan penyajiannya, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal penting apa saja yang berkaitan dengan pembangunan solar panel